Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di Telegram dan Instagram secara gratis ya setiap hari. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join Telegram saya, bisa segera join di Telegram saya. Link ada di deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram saya. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham-saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya ya. Jadi di sini tanggal 27 Agustus hari Kamis, IHSG ditutup di harga 6.041 dengan persentase kurang lebihnya mengalami koreksi lagi 0,28% ya. Ya. Jadi kemarin sudah saya bahas mengenai IHSG, jika garis ini ditembus kemungkinan akan melanjutkan penurunan ya hingga garis selanjutnya. Jadi seumpamanya kalau besok menurut saya IHSG kalau tidak berhasil menembus di area 6.059, 6.060-an sebagai nilai closingnya kemungkinan akan merosot lagi ya. Akan merosot lagi hingga menuju kisaran 5.960 ya. Jadi kemungkinan bisa jadi merosot lagi ya. IHSG merosot lagi di bawah harga 6.000. Tapi saya harapkan semoga saja tidak ya. Jadi semoga saja besok keadaan IHSG membaik ya. Hari ini koreksi dua kali ya. Kemarin koreksi dan hari ini juga koreksi. Oke. Untuk IHSG masih di bawah area resisten ya. Masih di bawah resistennya. Kita lanjut lagi untuk saham yang telah diajukan di grup Telegram ya. Di sini ada saham Baca. Oke, saham Baca sudah saya analisakan juga kemarin. Kalau kita lihat juga pergerakannya di sini sedang downtrend. Akan tetapi mencoba membuat sebuah tren pembalikan di tanggal 3 Agustus ya, sudah mulai bibitnya kelihatan. Lalu mencoba naik, tidak menguat ya, lalu membuat sebuah base di sini, membuat di sini adalah letak support terkuatnya ya, atau di swing low-nya di sini. Oke, jadi untuk Baca kurang lebih ya supportnya di sini lah ya, supportnya di 432 ya. Untuk support terdekatnya di 432 dan support terjauhnya di sini. Ya. Jadi untuk Baca support sementara ini ya, support terdekatnya di 432 dan support terjauhnya di 388. Untuk stokastiknya kalau kita lihat di sini sedang mengarah ke area oversold ya. Jadi untuk Baca sedang mengarah ke oversold dan kalau kita lihat di sini volumenya cukup kecil hari ini ya, cukup kecil. Yang melakukan akumulasi ada SQ, CC dan ZP. Dengan buy average-nya sekian, dan yang distribusi ada PD, EP, dan TP. Oke. Kita lanjut lagi untuk analisanya. Di sini ada area resisten ya. Area resisten pertama yang terdekat di 478 di area sini. Ya, 478. Kalau saya comparekan dengan di garis ini ya. Kalau saya tarik garis lebih panjang, ya kurang lebih di sini ya. Ya, 478, 479 ya, sekitar sanaan. Jadi untuk resisten dari Baca ini sendiri di harga 478, 479 di area sana. Lalu untuk resisten selanjutnya ada di sini ya, di area 583 dan 647. Ya. Kemungkinan bila besok Baca menembus di area 480, maka area ini menjadi area support ya, the next support dari Baca. Tapi kalau besok
mengalami penurunan ya, ini bisa dijadikan acuan untuk entry ya di harga 432 ya. Jadi di harga 432 bisa dijadikan acuan untuk entry. Ya, semoga saja besok bisa naik ya. Karena kan sudah 4 hari ya. 4 hari mengalami koreksi. Oke, kita lanjut lagi untuk saham AGRS ya. Oke. Sama AGRS juga saya sudah bahas juga ya, but it's okay, kita bahas lagi ya. Kita remove drawing tools ya. Jadi di sini sudah terlihat jelas ya bahwa ini adalah sebuah ARB di mana kurang lebih auto reject bawah ya, singkatnya seperti itu. Jadi 1 2 3, maaf dari sini ya, mulai sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 9 kali ARB. Lalu ada penerusan lagi ya, kurang lebih ya cukup banyak ya ARB-nya ya, cukup banyak. Lalu di sini ada sebuah impulsive candle yang dimana cukup tinggi yang membuat harga tersebut arah dan ada gap di sini ya. Oke, kita langsung saja di area supportnya ya. Hari ini ditutup dengan posisi ARB ya ARB ya. Jadi sebentar, oh maaf, belum sempat ARB ya. Kalau kita lihat di sini ya, kita perhatikan hari ini ditutup di harga 268 ya, di harga 268 dengan posisi harga terendah di 266 ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada sebuah tiang kecil ya, tiang kecil. Jadi tidak ARB ya hari ini ya. AGRS tidak ARB. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau kita mau melakukan posisi entry, kapan waktu yang tepat dan areanya di mana? Ya, jadi teman-teman perlu perhatikan untuk AGRS teman-teman bisa entry ya kurang lebih di kisaran sini. Ya. Di swing low-nya ya. Jadi swing low itu bisa digunakan sebagai area support dan swing high juga demikian. Nah, hari ini ditutup kurang lebih ya di area swing high-nya sini ya. Swing high pada tanggal 8 Juli dan 9 Juli. Yang dimana harganya pas di harga 268 ya teman-teman. Ya, 268 atau 270 ya kurang lebihnya di sini. Ya. Ya memang sudah tembus sih. Meskipun tembus Rp2 saja ya kita telah bisa berasumsi bahwa harga ini sudah ditembus karena menurut pergerakan dengan volume yang kecil hari ini kemungkinan besok kalau banyak yang jual lagi ya bisa diseret hingga 249 ya. Tapi angka 249 atau area support ini sangatlah kuat ya teman-teman. Sangatlah kuat 249. Atau ya 250 ya, 250-an lah ya supportnya. Kalau kita lihat the next supportnya ya bisa di area sini. Ya, jelas sekali di 220. Untuk resistennya bagaimana ya? Sudah saya katakan swing high bisa dikatakan menjadi support atau resisten ya. Jadi untuk resisten pertama sih ya so far di 270 ya tadi ya. 270 dan kedua support kedua di 305 307 sekitar sana. Lalu untuk resisten terjauhnya ya di area sini 350 ya. Ya, 350 kurang lebihnya di area sana. Oke. Jadi untuk KGRS hari ini yang melakukan akumulasi dan distribusi ada SQ, YP dan PD ya yang melakukan akumulasi. Ya, by average-nya sekian ya yang dimana sudah di bawah harga closing ya. Ya, lalu untuk yang melakukan distribusi ada AO, YB dan AT. Oke, untuk KGRS sudah ya. Ya. Kita lanjut lagi untuk saham BKSW. Oke. Untuk saham BKSW ya. Di sini ada sebuah pattern ya. Mungkin bisa jadi ini adalah sebuah cup and handle ya. Cup and handle yang di mana batasnya di sini ya, area resistance-nya di sini. Ya. Di 318. Kemungkinan ini adalah sebuah resistennya. Oke. Oke, kita lihat terlebih dahulu untuk
support terkuatnya atau major supportnya di area 136 ya, akan tetapi sangat jauh di harga sekarang ya, harga penutupan sekarang. Hari ini ditutup di harga 250 dengan kondisi yang baik ya, 3% ya, 3% untuk BKSW. Lalu untuk support terdekatnya so far saya lihat di harga 226. Untuk supportnya di 226 ya. Ya, kalau kita tarik garis ya 226, 223 ya, kurang lebihnya di sana, area sana. Lalu ya kalau ke teman-teman kalau mau lebih confirm ya 220 ya, supportnya di 220. Lalu untuk resistennya bisa kita katakan atau asumsi di area sini di 283. Oke. Jadi untuk BKSW area supportnya di 220 dan resistennya di 280 ya, resisten pertama dan resisten kedua di 318 ya. Untuk posisinya sekarang sedang di bawah DEMA 20 ya. Lalu di atas EMA 21 dan EMA 34. Akan tetapi hari ini volumenya cukup kecil ya. IHSG sangat berpengaruh sekali ya mulai dari kemarin. Ya, semoga saja besok bisa kembali lagi ya, bangkit lagi ya. Untuk stokastik sudah crossing dari tanggal 26 Agustus ya. 26 Agustus, 25 Agustus ya. Sudah crossing dan ya untuk BKSW ya sementara supportnya di 220 ya. Supportnya di 20. Oke. Kita lanjut lagi untuk saham LAND. Ya, saham viral ini ya. Oke. Sudah saya bahas, akan tetapi teman-teman pasti bingung ya. Jadi saya remove drawing tool saja. Saya bahas lagi ya. Di sini mulai tanggal 17 Juni, jelas sekali sudah atau sedang mengalami downtrend dan hari ini ditutup dengan posisi 7,6% dalam bentuk persentase dan harga 113. Volumenya cukup tinggi hari ini ya. Hari ini volumenya paling tinggi dibandingkan volume sebelumnya. Lalu kalau kita lihat di sini yang melakukan akumulasi ada EP, YP, dan SQ. Dan yang melakukan distribusi ada CP, XC, dan DR. Oke. Serta kalau kita lihat sedang di atas DEMA 20 dan garis EMA 21 34. Bagaimana nih supportnya dan resistennya? Oke. Ya. Jadi di sini ya untuk saham lain ya, saya lihat ya. Di sini paling banyak mengenai area di kisaran 102, 102, 100 ya, di area sana. Jadi di area 100 ya kita bisa simpulkan di area 100 ya. Jadi di area 100 adalah sebuah supportnya. Oke. Untuk resistennya teman-teman bisa lihat di sini ada sebuah resisten di area sini ya. Ya sudah kena 1, 2. Oke. Kalau teman-teman mau lebih ya fix resistennya ya kurang lebih di sini ya teman-teman ya. Di sini. Oke. Jadi untuk plan ya teman-teman untuk supportnya kalau yang mau entry bisa di harga 100-an ya. Support terdekat so far saya menemukan di angka 100 dan resistennya di 132. Oke. Di sini ada doji juga ya. Jadi hari ini memang ditutup di harga 113 dengan posisi positif ya. Lalu kalau kita lihat resistennya ada lagi ya, resisten kedua di sini di 150. Oke. Nah, kita kan penting kan untuk membicarakan posisi entry. Jadi teman-teman bisa entry di area supportnya ya. Akan tetapi perlu diperhatikan di sini ada suatu gap ya di harga 89 hingga 95 ya. Sebuah gap di sini seharusnya sih ditutupi ya. Entah itu menggunakan tiang atau badan ya. Bisa saja yang membuat ini ditutup. Jadi teman-teman ya kalau misalnya mau play safety ya, sumpamanya mau safety ya bisa buy di area ini closingnya di area 89 untuk saham LAND ya. Jadi teman-teman ya, di sini ada support di 100 dan 89. Untuk support pertama di harga 100 dan support kedua di harga 89 ya, 89 90 dan resistennya di 132 dan 150. Oke. Untuk saham lain sudah, kita lanjut lagi ke saham INPC.
Oke. Sini ya sudah sempat saya bahas juga ya, karena ada teman atau orang-orang di Telegram menanyakan mengenai saham INPC ini ya. Saya remove terlebih dahulu. Oke ya. Jadi saham INPC hari ini ditutup di harga 162 dengan persentase 1,2%. Dan hari ini volumenya cukup kecil sekali ya, saham INPC cukup kecil sekali dibandingkan volume yang kemarin. Di mana letak support areanya ya. Di sini. Kalau saya lihat di sini ya. Saya beri tanda hitam ya. Jadi ada satu lalu di sini ada dua ya. Sudah 2 kali swing low ya, di mana cukup kuat berarti ya area supportnya. Jadi area supportnya sementara ada di 156 ya. Kalau kita mau comparekan dengan support yang pasti atau support terjauhnya ya, support terjauhnya ada di sini. Support terjauhnya ada di kisaran 142 ya teman-teman ya. Untuk INPC support keduanya di 142 dan support pertama di 156. Kita bisa simpulkan bahwa area 142 ini adalah sebuah major supportnya di INPC. Oke. Ini juga bisa saja membentuk sebuah cup and handle ya kalau saya lihat ya. Jadi di sini adalah resistennya. Ya. Kurang lebihnya di area sini. Jadi di 254 adalah major resistennya dan sementara waktu ini ada sebuah resisten juga ya. Sebuah resisten juga di sini di area 187. Oke. Ya, 187 ya. Jadi untuk INPC supportnya di 156 dan resistennya di 187, oke. Kita lanjut lagi untuk saham PNBS ya. Ya, sudah saya bahas juga mengenai PNBS. Oke, oke, saya akan coba mereview kembali agar teman-teman bisa jelas dan paham betul ya. Jadi hari ini PNBS ditutup di harga 106 dengan persentase 1,8%. Ya, 1,8% dan yang melakukan akumulasi ada BK, IU, dan KK. Oke, dengan buy average 108 yang dimana hari ini ditutup di harga 106 ya. Jadi di bawah harga rata-rata dari broker tersebut. Lalu yang melakukan sell position atau sell average di saham PNBS ini ada HP, AI, dan SH. Ya. Jadi ada HP, AI, dan SH. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana kalau kita mau entry di saham ini atau kita mau TP ya, bagi yang punya mau TP atau mau stop loss, kita bisa menggunakan trend line terlebih dahulu ya. Ya kurang lebih ya kita start dari beginning aja, ya mulai dari sini. Ya, oke, jelas sekali ya, jelas sekali trennya baik, sedang mengalami uptrend dan kalau kita lihat di sini ada sebuah resisten. Ya, kurang lebih di sana. Lalu resisten kedua. Oke. Jadi untuk PNBS sudah sangat jelas sekali. Kalau teman-teman ingin melakukan posisi entry ya, di sini ada sebuah support yang sangat kuat ya. Kalau saya bilang sih sangat kuat ya. Meskipun hari ini sih kalau kita lihat ya, maaf, kalau kita lihat di sini adalah volume yang sangat kecil hari ini. Sangat kecil sekali ya. Jadi kalau teman-teman mau entry bisa lihat terlebih dahulu price action-nya dan demand dan supply-nya. Ya, jadi sementara waktu besok supportnya di harga 97 ya. Supportnya di 97 dan kalau kita lihat resistennya berada di area sini. Oke. Jadi resistennya di 111, 110 ya di area sana. Lalu kalau kita hitung area resisten kedua ya. Resisten kedua berada di angka 132 ya, 132, 133
di area sana. Jadi sementara waktu kalau teman-teman ingin pasang posisi entry bisa di harga 97 dan langsung set TP di harga 111. Ya. Bagaimana jika harga ini tidak sesuai ekspektasi dan mengalami whipsaw seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa menghitung bila teman-teman entry di harga 97, teman-teman bisa mengukur 3% harga buy ke bawah ya. Jadi jika harga tersebut melebihi harga 94, maka teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu jika harga closingnya di bawah 3% ya. Ya. Jadi sementara PNBS ini ada harga supportnya di 97 dan resistennya di 111. Oke. Ya meskipun hari ini memang kalau kita lihat di sini ada sebuah swing low ya. Swing high ya di sini ya. Ada sebuah swing high, akan tetapi ya sedikit ditembus ya kalau saya lihat. Ya. Di sini di harga 107 ya. Area sini area 107 yang dimana hari ini ditutup di area 106 ya. Ya, tapi kalau kita lihat di sini kalau teman-teman yang sudah punya ya bisa TP terlebih dahulu di area 111. Ya. Ya teman-teman bisa TP terlebih dahulu di area 111 atau teman-teman yang mau lebih tinggi lagi bisa TP di 120 ya, area sini 120 ya. Bisa di area 120 dan supportnya di 97. Oke, untuk PNBS stokastiknya juga sudah mulai melemah dan menuju oversold ya. Jadi memang bisa dijadikan area target buy di harga 97. Oke. Udah untuk PNBS sudah ya. Untuk PNBS sudah, kita lanjut lagi ke saham Buka. Ya. Bukalapak di sini memang baru IPO di tanggal 6 Agustus ya. Memang tanggal 6 Agustus baru IPO. Memang arah ya. Oke, kita langsung saja melanjutkan ke pembahasan support dan resisten serta yang melakukan akumulasi di sini ada AK, CC dan SQ ya. Dengan buy average 874 kurang lebihnya ya harga penutupan hari ini ya. Hari ini ditutup di harga 875 dengan persentase 0,6%. Oke. Dan yang melakukan distribusi ada ZP, PD dan MG. Oke. Dengan sell average-nya sekian ya. Sell average-nya sekian dan kalau saya lihat sih bisa ditarik ya. Meskipun ini memang baru IPO ya. Jadi kalau barang baru IPO itu memang sedikit susah untuk dianalisa, tapi ya kita harus coba ya. Kita harus coba terlebih dahulu ya. Ya. Jadi di sini ada sebuah support dan resisten ya. Support dan resisten sebentar ya. Jadi untuk supportnya sementara di area sini 776 ya. Supportnya di 776, lalu bagaimana dengan resistennya di sini ada di 905 ya, kurang lebih 905. Kalau mau digenapkan sekalian jadi resistennya di 900 ya teman-teman. Lalu support keduanya di area sini 985-an. 985 dan support ketiganya di area sini. Ya, 1100-an, 1115 ya, teman-teman. Jadi untuk Buka ya, kita perlu perhatikan kalau besok memang menembus di area 900 ke atas, maka berpotensi lanjut lagi ke area 985. Tetapi kalau misalnya besok masih tidak menguat, kemungkinan akan dibawa turun hingga harga 776 ya teman-teman ya. Jadi di sini so far adalah area supportnya ya, support terkuatnya. Karena di sini ada terjadinya sebuah swing low ya. Oke. Untuk saham Buka sudah, kita lanjut lagi untuk saham Friend. Ya, saham Friend ya. Saham Friend kalau kita lihat di sini sudah sempat saya analisakan dan hari ini volumenya cukup kecil dan stokastik sudah crossing dari tanggal 26 Agustus ya, yang dimana hari ini ditutup di harga 126 dengan persentase 2,3% ya. Hari ini ditutup dengan persentase 2,3% minus ya, candle merah. Lalu yang melakukan akumulasi ada BQ, LG, dan RF, serta yang melakukan distribusi ada YJ, KI, dan GR.
Oke. Jadi untuk saham friend, kalau kita lihat sekarang posisinya sedang uptrend ya, sedang uptrend dan mendekati di area major lainnya. Ya, ini cukup bagus untuk melakukan posisi entry. Akan tetapi kita juga perlu lihat dengan price action-nya, jika demand terlalu sedikit dan supply terlalu banyak, ada kemungkinan harga closing bisa di bawah area major ini. Ya, oke. Untuk saham friend ya, saya delete terlebih dahulu saja biar teman-teman bisa lebih jelas. Oke. Ya, di area sini. Oke. Kalau teman-teman sih kalau mau lebih jelasnya lagi dan lebih benar-benar menjadi major ya. Karena kan bisa major itu bisa berbagai banyak hal. Oke. Di sini kalau saya lihat sih ada sebuah trend line ya. Ya, trend line. Oke. Lalu di sini ada minor trend line. Ya, minor trend line ya di sini. Jadi memang hari ini saham Fresh ini ditutup di harga 126 dan sangat mendekati dengan area minor trend line-nya. Akan tetapi sangat jauh juga di area major trend line-nya ya. Jadi yang saya beri tanda saja di sini yang warna hitam sebagai area major trend line-nya ya teman-teman, atau sebuah support yang kuat. Lalu kalau kita lihat secara support horizontal juga bisa di area sini ya. Di area 134 adalah sebuah resisten dari saham Friend ini teman-teman. Lalu kalau hari ini ditutup di harga 126, maka area 134 ini adalah area resisten. Oke. Jadi kita lihat bagaimana area supportnya jika ditutup di 126. Di sini ada support terkuat sejauh ini di 107 ya. 107. Lalu kalau kita lihat support terdekatnya ada di area sini. Ya. Persis dengan area swing low-nya di area 114 ya teman-teman. Ya, kalau saya sih semoga bisa ditembus ya di area 134 ini. Ya. Karena kan di sini adalah sebuah swing high yang dimana jika ditembus akan melanjutkan tren naik ya. Pada perdagangan tanggal 25 Agustus ya juga sudah ditembus, akan tetapi keesokan harinya tanggal 26 banyak demand yang lari ya, atau tidak ada demand, sedikit demand, dan alhasil ya ditutup di bawah area resistennya ya. Jadi ya kembali lagi area supportnya ditembus dan menjadi sebuah resisten di sini 134 ya. Jadi kalau seumpamanya besok naik hingga melebihi 134 ya, ya itu cukup pertanda sinyal yang bagus untuk melakukan entry di 134 ya. Ya, akan tetapi perlu diperhatikan juga untuk demand dan supply price action-nya. Jadi ya saya hanya bisa pandu bahwa area support sejauh ini saya temukan di area 114 dan resistennya di 134. Bagaimana jika area 134 ini ditembus, maka oh ya di sini ya saya lihat juga ada sebuah resisten di 144 ya. Jadi sementara waktu ya kita step by step saja. Jadi support terkuatnya ya sementara di 107 dan support terdekatnya di 114 ya. Lalu bagaimana nasibnya besok ya? Ya kalau besok dengan IHSG kondisi seperti ini ya kemungkinan bisa turun kalau IHSG tidak membaik ya. Tapi kalau misalnya besok IHSG menguat ya kemungkinan akan ditarik lah ya, ditarik hingga ke 134. Oke. Kita lanjut lagi ya untuk saham sebentar. Untuk saham BAPE ya. Untuk saham BAPE. Untuk saham BAPE, oke. Sudah saya
juga analisakan ya, kurang lebih ya mirip ya seperti friend ya kurang lebihnya ya bentuknya. Hari ini crossing ya, mulai kemarin sih, mulai kemarin crossing, stokastiknya sudah crossing dan hari ini ya tetap ditutup di harga 436 ya, di harga 436. Dan kalau kita lihat ya di sini terlalu banyak garis, jadi saya remove saja. Oke. Kita gunakan atau gambar dari awal mula ya. Jadi di sini ada sebuah major trend lainnya. Dan kalau kita lihat yang horizontalnya ya, horizontalnya ada di area 409 ya. 409, 410 di area sana sebagai area supportnya. Lalu bagaimana dengan resistennya? Tentu saja ada di area sini. Ya 483 ya teman-teman ya. Cukup jauh jaraknya, jadi teman-teman yang mau entry ya kurang lebih ya di harga 409 ya teman-teman, di harga 409. Oke. Lalu melakukan TP sekaligus di harga 483. Untuk resistennya jika kita mau lebih akurat lagi bisa menggunakan Fibonacci, teman-teman. Oke. Ya, Fibonacci ya, kurang lebih garis saya ya kurang lebih lah ya. Ya, kalau teman-teman mau TP ya, TP pertama bisa di area sini sih. Ya, TP pertama bisa di 458 dan TP kedua bisa di area sini. Oke. Jadi untuk resistennya demikian. Oke. Jadi teman-teman yang sudah punya bisa tunggu terlebih dahulu. Semoga harga tersebut diangkat naik dan bisa teman-teman lakukan TP di 458. Dan jika harga closing tersebut ditutup di atas 458 dan keesokan harinya ditambahi dengan demand yang cukup banyak, maka teman-teman bisa melakukan atau set TP atau set selling di 523 ya sebagai resistance selanjutnya. Untuk support sejauh ini saya temukan di harga 409 ya. Ya, it's okay, pergerakannya masih downtrend kok ya untuk saham HP. Ya. Ya, sedang downtrend ini ya, sedang downtrend. Kita lanjut lagi untuk saham BHIT. Saham BHIT sudah sempat saya bahas juga ya, tetapi masih ada yang nanya. Di sini saham BHIT, sebentar ya, saya hapus dulu. Oke. Jadi hari ini saham BHIT ditutup di harga 95 dengan persentase 1% ya, kurang lebihnya. Dan volumenya cukup kecil, dan mulai tanggal 26 Agustus sudah crossing stokastiknya yang di mana hari ini minus ya. Ditutup dengan posisi koreksi dan ada EP, CC, dan MG melakukan akumulasi. Oke. Yang melakukan distribusi ada YP, YB, dan KK. Oke. Jadi kalau saya lihat sih sejauh ini masih uptrend ya. Sejauh ini masih uptrend, akan tetapi posisi hari ini ditutup di bawah EMA 20, EMA 21, akan tetapi masih di atas EMA 34. Ya, teman-teman ya. Masih di atas EMA 34. Dan untuk supportnya ya, support untuk besok sejauh ini ada di harga 92 ya. Besok supportnya ada di harga 92. Lalu untuk resistennya ya, resistennya ada di area sini. 104 ya. Sudah sempat saya beritahu atau infokan ke grup Telegram. Waktu itu saya bilang untuk buy position di harga 93 hingga 95 ya. Lalu melakukan TP pertama di harga 104. Dan memang betul tepat sasaran ya. Harga tertingginya di harga 104, jadi teman-teman sudah cuan ya, happy cuan ya. Sudah set TP di harga 104. Kalau misalnya belum dapat ya masih ada second chance di tanggal 25 Agustus ya. Ya kalau teman-teman memang kalau lihat banyak antrian supply di sana, jadi teman-teman bisa turunkan satu harga ya, kurang lebihnya di 103 untuk area sell-nya. Ya jadi untuk BHIT sudah, untuk supportnya juga sudah di area 92 dan resistennya di 104. Bagaimana jika ini ditembus ya, supportnya ditembus,
maka teman-teman bisa melakukan averaging down atau cut loss ya, kurang lebihnya di area 84. Kalau seumpamanya area 84 ini ditembus ya, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu. Oke. Ya, ini sejauh ini ya saya mendapati di area 84 sih. Ya, atau enggak 83 kurang lebihnya. Kalau sementara waktu yang terdekatnya ya di area sini, swing low-nya ya. Swing low-nya, oke. Jadi untuk B-hit ya, saya perbesarkan untuk B-hit. Di sini ada sebuah support ya, support terakhir di 83, support kedua di 89 dan support pertama di 92. Oke. Untuk resistance-nya di 104 ya, teman-teman ya. Kalau misalnya seumpamanya ada update lagi untuk saham BIT ini, jika ditembus bagaimana, teman-teman bisa join Telegram saya. Sebisa mungkin akan segera saya infokan bagaimana jika kondisi ini ditembus ya. What we gonna do next, right? Oke, sudah ya saham BIT sudah. Kita lanjut lagi ke saham sebentar, PNBS sudah ya, PNBS sudah, lalu kita ke BRMS ya teman-teman ya, BRMS. Oke, BRMS di sini, sebentar ya, saya tarik garis saja biar lebih jelas. Di sini ya, di sini, oke, ya, ya memang tembus sih ya, kalau saya bilang sih tembus, akan tetapi di sini ada sebuah support. Ada support kuat ya, cukup kuat di sini area supportnya di area sini. Ya, di area 69 adalah support terkuat dari BRMS. Tetapi kan sangat jauh ya, teman-teman nggak mungkin kalau menunggu sampai area 69 ya, tidak mungkin. Maka dari itu saya akan coba cek untuk area support terdekatnya. Ya, kemungkinan so far saya dapat di 82 dan sini ya. Sebentar, 82 dan area 86 ya. Jadi hari ini BRMS ditutup di harga 89 dengan posisi 1,1%. Oke. Ya. Kalau kita tarik garis di sini ya 83 ya, 83. Ya, kita bisa simpulkan lah ya. Sudah jelas kalau di area sini 82 hingga 85 adalah sebuah base support ya. Saya beri tanda di area sini. Ya. Jadi 85 dan 82 adalah sebuah base support dari saham BRMS. Oke. Ya, teman-teman yang sudah punya bisa tambah lagi, kalau masih rugi ya posisinya masih rugi, atau yang belum punya bisa melakukan posisi entry di area 82 85 ya. Lalu bagaimana dengan supportnya? Maaf untuk resistannya ya. Maksud saya untuk resistannya di area 93. Jadi teman-teman yang sudah punya bisa langsung set posisi di 93 jika masih keadaan untung ya. Kalau masih rugi sih ya teman-teman so far bisa melakukan TP di area sini di 109 ya. Di 109. Oke. Ya kurang lebih di 109 111 ya di area sana. Ya. 109 dan 111 saya buatkan B saja. Ya, di area sini ya. Ya, teman-teman yang belum punya bisa entry di 82 hingga 85 dan melakukan posisi sell atau take profit di 111 hingga 109. 109 hingga 111 bagi saya lumayan oke ya, persentasenya lumayan oke. Akan tetapi sementara kalau kita lihat ya, BRMS ini sedang mengalami posisi downtrend ya, tidak mendukung ya, tidak mendukung, sedang dalam posisi downtrend BRMS. But it's okay kalau teman-teman mau segera exit ya bisa exit terlebih dahulu di resistance-nya di 93. Kalau masih banyak demand-nya ya teman-teman bisa lakukan TP kelanjutan ya di harga 109 hingga 111. Oke, sementara waktu seperti itu supportnya di 82 dan 85 ya. 82 hingga 85 supportnya. Kita lanjut lagi untuk saham Antam.
Untuk saham Antam, ya, sebentar. Untuk saham Antam, kita lihat ya. Di sini yang akumulasi ada SQ, KK, dan YP. Ya, SQ, KK, dan YP. Dan yang melakukan distribusi ada NI, AI, dan CS untuk ANTM. Lalu untuk posisi supportnya ya. Hari ini sih, kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat bersama-sama, di sini ada sebuah support ya. Support kuat di area 2178. 2178 sudah dites berapa kali dan berhasil ya. Dites berapa kali dan berhasil. Lalu untuk resistennya di area sini. Ya, di 2674 ya. Kurang lebihnya di area sana ya teman-teman. Untuk lebih detailnya sih ya tidak bisa ya karena di sini saham Antam memang saham bagus ya, sebenarnya saham Antam ini saham bagus. Ya kalau teman-teman ya kalau mau lebih detailnya kita pakai di area high-nya ya, bisa di area high-nya. Jika mau lebih detail ya, bisa di 2730 ya. Jadi untuk resisten Antam di 2730 ya atau kurang lebih kisaran kita kan menghindari sebuah pencapaian tidak tercapai ya. Jadi di area 2684 lah ya kurang lebihnya. Jadi Antam ini punya sebuah base support ya, base support di area 2178 dan resistnya di 2684. Oke. Sementara posisi Antam sedang di bawah EMA 21 dan EMA 34 dan kalau kita lihat sedang mengalami posisi downtrend. Oke. Untuk saham Antam sudah dan kita lanjut lagi ke saham DIL ya, DIL. Sebentar sebelum kita masuk ke saham itu, kita lihat terlebih dahulu ya. Saya perhatikan juga di sini ada sebuah resisten ya. Ada sebuah resisten di sini. Oke. Di 2342 ya. Jadi resistennya ada 2 ya. Lalu kita lihat di sini lagi. Di sini juga ada sebuah resisten. Ya atau resisten terdekatnya di sini lah. Jadi 2400 ya. 2400 kurang lebihnya di sana. Oke. Jadi untuk Antam saya jelaskan lagi di sini ada area support di harga 2178 untuk support terkuat dan untuk resistennya di 2342, 2400 dan terakhir 2684. Oke, untuk Antam sudah ya, untuk Antam ya posisinya sedang downtrend juga. Kita lanjut lagi untuk saham HIL. Saham DIL ya. Mulai tanggal 26 Oktober ya tahun lalu 2020 di sini sedang mengalami downtrend ya downtrend menyusut ya kalau saya lihat dan hari ini ditutup di harga 50 ya. Agak susah juga untuk saham DIL ya ditutup di harga 50 dengan posisi di bawah EMA 34 dan EMA 21 ya. Lalu di sini melakukan akumulasi ada YU, EP dan NI serta yang melakukan distribusi ada XC, CC dan PD ya. Mohon maaf ya kalau saya bilang sih saham ini tidak liquid ya. Ya. Kalau saya bilang sih saham ini tidak liquid dan volumenya cukup kecil hari ini ya. Cukup kecil, entah apakah ini disuspend atau tidak, saya juga tidak tahu. Akan tapi hari ini tidak bergerak kemana-mana ya harganya. Ya. Atau ini memang disuspend ya hari ini ya. Teman-teman bisa komen di bawah apakah saham DIL ini disuspend. Saya juga ingin tahu, penasaran ya. Tapi so far ya, so far ini saham DIL cukup itu ya. Mengalami downtrend cukup panjang ya masanya. Ya, jadi ya memang
Kalau teman-teman sih ya memang harga 50 kan mentok ya. Mentok, lalu kita hanya bisa mencari resistennya di 70. Resisten pertama di angka 70 dan resisten kedua bisa di area sini ya, di area 78 dan resisten ketiga juga ada di area sini ya teman-teman ya, di area 86. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya ya bisa make decision bahwa 70, 78 dan 86 adalah sebuah resisten yang dimana teman-teman bisa melakukan TP di harga tersebut ya. Tapi ya saham ini ya seharusnya dihindari ya, jangan dibeli karena ya kalau kita lihat sih mengalami downtrend terus ya. Tapi nggak tahu secara fundamental bagaimana, akan tetapi harganya menyentuh 50 ya dan tidak bergerak kemana-mana ya. Untuk saham deal ya, berikut untuk resistennya di harga 70, 78, dan 86. Oke? Ya. Jangan lupa untuk komen ya bagaimana hari ini, apakah disuspend atau tidak saham DEAL ini. Oke? Kita lanjut lagi ke saham ERA ya. ERA. Oke, di sini so far masih down. Masih uptrend ya, masih uptrend sih. Ya, masih uptrend sih kalau saya lihat ya. Masih uptrend akan, tapi bisa jadi di sini adalah sebuah pola head and shoulder. Head and shoulder ya, di sini di harga 500 ya. Harga 500 kurang lebih adalah supportnya ya. Ya, kemungkinan ini bisa jadi head and shoulder ya. Jadi teman-teman yang sudah punya saham ERA bisa waspada juga bahwa di sini ada shoulder, dan di sini adalah head-nya. Untuk resistennya teman-teman bisa sebentar. Untuk resistennya ya. Ya di kisaran 660, 662 ya, kisaran sana untuk resistennya ya. Untuk resisten dari saham ERA. Lalu untuk supportnya tadi sudah saya bilang di 500. Oke. Di harga 500. Ya, kalau kita lihat sih support terdekatnya di area sini ya. Ya, memang area support terdekatnya di area sini sih. Area harga lowest point-nya hari ini ya. Area ERA sih di sini. Sebentar saya kasih tanda. Di harga 550 ya. Ya. Ya, semoga saja ini menguat ya teman-teman ya. Karena ini juga cukup berbahaya untuk saham ERA ya. Ini memang sudah membentuk head and shoulder yang dimana kalau head and shoulder sih cenderung ke bawah ya. Akan melanjutkan penerusan ke arah bawah sini. Oke. Hari ini di closing dengan koreksi 3,5% dan cukup dalam, sedang mengalami downtrend. Akan tetapi kalau kita lihat monthly-nya di sini sih sedang mengalami uptrend ya, uptrend, dan sudah jelas sekali ini adalah sebuah head and shoulder teman-teman. Ya, jadi teman-teman yang sudah punya bisa set posisi siap-siap stop loss ya, jika memang besok kondisinya tidak memungkinkan bisa stop loss terlebih dahulu, karena bisa jadi ini akan dibawa atau diseret turun hingga harga 500 ya. Kalau memang di harga 500 ini menguat ya, kemungkinan bisa lanjut lagi ke resistennya teman-teman ya, di harga 660 untuk saham ERA atau ER AA ini. Akumulasi ada CC, PD, dan CS, dan distribusi ada BB, ZP, dan YU dengan buy average, sell average sekian. Ya. Untuk stokastik kalau kita lihat di sini dan kita perbesarkan, memang sudah melemah ya, warna biru ya. Kemungkinan adanya kenaikan atau perubahan arah stokastik, dan area sekarang sedang di area oversold, dan volume hari ini cukup tinggi. Volume hari ini cukup tinggi ya untuk saham ERA ya, stabil ya, volumenya stabil. Oke, kita lanjut lagi untuk saham, sebentar saya cekkan, Elmas ya, untuk saham Elmas. Oke, untuk saham Elmas sudah disuspend dari tanggal 24 Juni hingga tanggal 13 Juli ya. Sebentar saya cas dulu, sebentar ya.
Oke, maaf teman-teman ya, sedikit terganggu tadi baterai laptop saya habis. Jadi kita lanjutkan lagi untuk pembahasannya di saham Elmas. Oke, sementara waktu ada support terkuatnya di area sini ya, support terkuatnya di 89. Oke, ya di 89 ya harga openingnya. Lalu untuk area support terdekatnya so far ada di area 100 ya, psikologis juga. Dan kalau kita lihat di sini eh, ada sebuah resisten ya, ada sebuah resisten di area 147 dan di sini kalau kita lihat kita tarik saja. Oke. Kalau kita lihat sih sebuah triangle ya kalau kita lihat. Jadi ya kemungkinan sebelum tanggal 4 September lah ya. Sebelum tanggal 4 September atau karena di Stockbit ini kan dihitung ya Sabtu Minggu ya kurang lebihnya ya sekitar sanaan ya kemungkinan akan terjadinya sebuah action ya yang dimana bisa naik atau bisa turun jika di break atas ya. Ya semoga saja ya saya berharap juga yang terbaik buat teman-teman kalau ini sampai Almas ini bisa di break atas yang dimana akan menuju ke resistance selanjutnya di harga 147. Lalu bagaimana teman-teman yang sudah punya dan kondisinya masih rugi, teman-teman bisa waspadai dengan area support di harga 100. 100 ya, harga 100. Oke. Kalau memang ditembus ya kemungkinan akan lanjut di harga 89. Oke teman-teman ya. Sudah ya untuk saham Elmas sebentar kita lakukan brokernya yang di sini ada KI, DA, dan DR untuk yang melakukan akumulasi dengan buy average sekian ya, sekian. Dan yang melakukan distribusi ada MU, YP, dan PD. Oke. Untuk volume cukup kecil hari ini ya, banyak volume yang cukup kecil ya. Lihat sendiri ya, cukup kecil ya. Jadi untuk Elmas di sini ada support di 100 dan 89 dan resistennya di 147. Oke ya teman-teman ya. Untuk resisten terdekatnya di mana Pak? Karena kan ini kan terlalu jauh ya, di harga 147 kan terlalu jauh. Ya di area sini teman-teman ya, di 128 ya. Ya teman-teman bisa TP di 128 dan 147. Jika ini ditembus, maka teman-teman bisa set posisi sell di 147. Oke, kita lanjut lagi untuk saham laba. Oke, untuk saham laba baru IPO pada tanggal 10 Juni dan kalau kita lihat hari ini stokastiknya sudah mengarah naik, sedang mengarah naik. Lalu kita lihat yang akumulasi ada IU, CP, dan AN, serta yang distribusi ada YP, BK, dan AK. Posisi hari ini ditutup di harga 700 dengan persentase 1,4%. Dan di bawah DEMA 20, akan tetapi masih di atas EMA 21 dan EMA 34. Lalu bagaimana kita menentukan support dan resistennya? Ya. Oke, kita tarik garis saja. Jika baru saham-saham IPO gini, memang agak sulit dengan menggunakan technical analysis. Karena kan basicnya technical analysis kan menghitung dari pergerakan saham yang sebelumnya ya teman-teman. Mengukur bagaimana bisa terjadinya suatu harga, support dan resisten. Nah, kalau kita lihat sih saya dapati dengan Fibonacci ya, di harga 642 adalah sebuah supportnya ya, dan kalau kita lihat ya kurang lebihnya di pivot area sini ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 642 adalah area supportnya dan untuk resistennya ya sejauh ini memang harga tertingginya sih mencapai di 768 ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa resisten untuk saham laba ini ada di harga 768 teman-teman. Lalu bagaimana untuk supportnya ada di area 642 ya. Kalau ditembus area tersebut maka kita bisa cek di area 560 ya. Di sini adalah area supportnya, support kedua dan support ketiga ada di area sini. 433-an ya, di area sana. Saya delete terlebih dahulu. Jadi
Untuk saham Elmas di sini ada support pertama di 642 dan support kedua di 560 serta support ketiga di 433 ya. Untuk resistennya di 768 ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut lagi untuk saham UVCR Warren ya, UVCR Warren. Bagaimana ini keadaannya? Hari ini ditutup di harga 250, teman-teman. Dengan persentase sangat tinggi, 81,16%. Oke. Kalau saya lihat sih, memang jujur ya, saham Warren ini tidak ada batasnya ya. Kalau saham-saham biasa kan TBK punya batas maksimal harga ARA dan ARB gitu ya. Kalau Warren ini tidak ada batasnya teman-teman ya. Tapi it's okay kalau kita lihat sih support dan resistennya ya. Bisa kita upayakan. Sejauh ini saya menemukan di area 303-an. Ya. 303-an adalah sebuah resistennya. Lalu di area 232. Oke. Di area 232 adalah supportnya ya. Adalah supportnya, lalu di area sini. Bentar ya. Di area 187 atau 188 adalah sebuah area supportnya juga. Lalu bagaimana dengan support terkuatnya ya? Support terkuatnya ya so far ya harga terendahnya ya di 115. Oke. Kita delete terlebih dahulu. Oke. Jadi karena kan hari ini ditutup di harga 250 dengan persentase 81 ya. Kalau kita lihat di sini kemungkinan besok akan kalau menurut saya ya, ini kalau menurut saya pribadi, besok ada kemungkinan menyentuh area support ini di 232 ya. Kemungkinan ada menyentuh di area 232 atau bisa jadi di 187. Akan tetapi untuk perdagangan besok kemungkinan juga bisa menyentuh area 303 ya sebagai resistennya, karena kan Warren ini bersifatnya ganas sekali ya kalau saya ya. Ganas sekali. Jadi untuk scalping sih memang begitu lah ya. Scalping memang cocok di Warren ya. VCR Warren. Ya, untuk hari ini yang melakukan akumulasi ada XC, SF, dan GR, serta yang melakukan distribusi ada YP, PD, dan LG, teman-teman. Oke, jadi kemungkinan kalau hari ini volumenya cukup tinggi, ya kemungkinan besok ya harusnya naik ya. Kalau saran saya, at least di harga 303 mengenai lah ya. Jadi setidaknya di harga 303 telah tercapai. Oke. Untuk saham UVCR Warren sudah selesai, kita lanjut lagi untuk saham BBYB. Di sini sudah saya bahas juga untuk BBYB ya. Jadi kan sudah saya bahas di sini ada sebuah gap ya, perlu ditutupi juga. Ada sebuah gap di sini dan hari ini ditutup dengan posisi ARB dan di harga 1.590. Kita lihat yang melakukan akumulasi ada CG, DR, dan aset, serta yang melakukan distribusi ada IF, MG, dan YP ya dengan buy average dan sell average sekian. Hari ini ditutup di atas EMA 21 dan EMA 34 yang dimana bagus, akan tetapi masih di bawah EMA 20 ya. Jadi stokastiknya juga sudah crossing mulai tanggal 26 kemarin ya. Lalu hari ini ditutup dengan posisi ARB. Sudah 2 kali ARB ya untuk BBYB. Ya, tapi kalau saya lihat sih value-nya cukup besar ya, pemain besar di sana. Kita remove tool saja. Oke. Bagaimana untuk support dan resistennya, Pak Mayor? Jadi di sini saya lihat ada sebuah support di area sini. Ya, kurang lebihnya di area openingnya sini ya. Ya 1240, 1242 area sana.
itu support terkuatnya. Bagaimana dengan support terdekatnya ya? Beda ya, support terkuat dan support terdekat beda. Jadi untuk eh, support terdekatnya di 1500 dan untuk resistennya di area sini ya, di area 1840 atau teman-teman ya kurang lebih ya di area sini ya, area tertingginya ya kurang lebih di area sini. Nah, namun dari harga 1590 yang hari ini atau posisi penutupan hari ini untuk mencapai 1955 kan terlalu tinggi ya teman-teman. Kita bisa menggunakan Fibonacci untuk mengukur kurang lebih support dan resistennya. Oke. Jadi di sini saya menemukan sebuah resisten lagi di area sini ya. Area situ lalu di area sini juga. Oke ya sudah ya. Jadi untuk saham BBYB ini ya, kalau memang besok masih turun, masih ARB, kemungkinan akan diseret lagi hingga mencapai harga 1.500. Akan tetapi kalau besok keadaan sudah membaik dan banyak demand, kemungkinan akan menyentuh di arah 1.790 dan melanjutkan lagi di 1.955 jika memungkinkan. Ya, jadi untuk saham BBYP demikian ya. Volumenya hari ini cukup stabil ya, cukup tinggi. Dan ya begitu ya, jadi support terkuatnya di 1245 dan support terdekatnya di 1500. Ya saya berharap juga BWB bisa naik ya, karena saya salah satu pemegang sahamnya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BBKP. Oke, untuk saham BBKP sudah sempat saya bahas. Sudah sempat saya bahas juga ya di video sebelumnya. Saya bahas banyak kali untuk saham BBKP. Di sini ada sebuah gap ya. Sebuah gap akan tetapi sudah ditutup ya. Kurang lebihnya sudah ditutup dengan perdagangan tanggal 24 Agustus ditutup menggunakan tiangnya. Untuk saham BPKP hari ini ditutup di harga 500, oke, dengan posisi 4,7% ya sebagai bentuk kerugian. Akumulasi ada II, MG, dan JP, yang melakukan distribusi ada SA, PD, dan ZP. Di sini juga ada gap, lalu ditutupi juga. Untuk supportnya, karena hari ini cukup dalam ya, ditembus ya. Area supportnya di 510 dan hari ini ditutup di harga 500. Yang dimana cukup dalam. Ada kemungkinan besar saham BPKP bisa saja ya, bisa saja di bawah turun hingga 467 ya. Bisa saja itu terjadi. Ya, kalau kita cek persentasenya ya masih memungkinkan ya kalau besok ARB ya, masih memungkinkan. Tapi kalau menguat ya kemungkinan akan menyentuh di harga 540 ya. Kalau jika menguat pertama di harga 510 lalu melanjutkan lagi di 540. Oke. Ya, 540 ya. Jadi di sini ada swing high, maka saya simpulkan bahwa di sini adalah sebuah resistance atau supportnya. Lalu di sini ada swing low juga. Oke. Namun di sini juga ada harga openingnya ya, bullishnya. Oke ya, untuk saham BPKP demikian. Untuk supportnya tadi sudah saya katakan di harga 467 ya, 467, dan untuk resistnya di 510 dan 540 ya. Untuk resisten terjauhnya ya sementara saya lihat sih di 643 ya untuk resistennya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham IPCC. IPCC saya bahas juga di Telegram saya bahwa saham IPCC memang sedang dalam keadaan uptrend ya, uptrend. Jadi untuk saham IPCC di sini ada sebuah trend lainnya. Lalu kalau kita lihat di sini ada juga sebuah trend channelnya ya, trend channelnya di area sini.
Ya, atau kita bisa juga lakukan di sini. Oke, ya. Akan tetapi mulai tanggal 18 Agustus saham IPCC ini ditembus ya. Ditembus. Lalu bagaimana ini? Bagaimana kondisinya? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya kita bisa menggunakan Fibonacci. Fibonacci untuk memprediksi support dan resistance-nya. Ya, sejauh ini kalau saya lihat sih ada sebuah supportnya di area 570 ya, kurang lebih 570 568 ya. Di area sana. Lalu untuk area resistennya ya, area resistennya juga ada di area sini ya. 640 ya. 640 untuk support terdekatnya di 596. Jadi untuk resistennya di 640 dan supportnya di 596. Dan bagaimana jika harga tersebut ditembus untuk resistennya ya? Ya kita bisa lakukan langsung open posisi sell di 670 kurang lebihnya di sini ya. Oke. Jadi sebentar saya hapus dulu. Jadi untuk saham IPCC ya, saham terakhir kita support di 596 dan support kedua di 568. Kalau memang ini berhasil memasuki area uptrend-nya, maka bisa jadi atau pertanda baik ya, akan melanjutkan posisi uptrend. Ya, untuk resistennya sejauh ini ada di harga 640, 670 dan 694 ya. Akan tetapi kalau ini memang tidak berhasil menembus ya, berarti garis tren ini akan menjadi sebuah garis support, garis resistennya ya teman-teman ya. Jadi bisa jadi kejadian seperti ini teman-teman. Lihat ya. Dari tanggal 20 Agustus lalu naik lagi tidak menguat ya. Jadi tidak tembus area uptrend lainnya ya, uptrend lainnya. Oke. Jadi sekian untuk IPCC ya. Kondisinya sih ya saya berharap juga ya kembali lagi ya, masuk lagi di area tren lainnya. Oke ya. Kita lanjut lagi untuk IHSG. Untuk IHSG tadi juga sudah saya bahas ya, semoga berhasil menguat ya besok. Ya, kalau kita lihat sih memang sedang ditembus ya, areanya sedang ditembus ya. Kalau besok menguat dan kembali lagi di atas area atau garis ini, maka ya kemungkinan akan naik lagi ya IHSG. Tetapi kalau tidak bisa jadi di bawah turun lagi di area 5.960-an, kurang lebih di area sana. Oke. Jadi untuk IHSG ya semoga bisa naik lagi ya, bangkit lagi ya untuk IHSG. Oke, sekian ya dari saya pembahasan seputar saham dari pengajuan teman-teman kita di Telegram ya. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum join di Telegram saya juga bisa join. Ya, saya membagikan beberapa saham pilihan saya atau hasil analisa saya di grup Telegram dan Instagram. Jadi jangan lupa selain follow Instagram, juga subscribe channel ini agar dapat berkembang dan membantu banyak orang lagi seluruh masyarakat Indonesia kalau bisa ya. Ya semoga teman-teman bisa happy cuan ya selama tradingnya atau investnya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Salam sukses dan sejahtera ya. Bye-bye.